Oleh karena itu Bang Ziko itu pengennya lampunya, headlampnya semuanya kelihatan OM Lux tanpa mau ngerubah-ngerubah, tanpa harus pasang variasi fashion yang lain-lain. Jadi karena saya pasang itu karena di mobil kebutuhan untuk regulasi dan safety-nya balap malam hari. Karena mobilnya Bang Ziko tersebut dia sangat memerlukan pencahayaan pada saat malam hari, pada saat ngedrift di malam. Kayaknya untuk ngedrift siang hari tidak perlu buat lampu ya. Yuk tinggal kita lihat hasil nyalanya John. Seperti apa hasil nyalanya, kita akan langsung hidupin John. Tuh lihat nyalanya, lihat. Wih mantap sekali pokoknya. Assalamualaikum Sobat Otomotif, salam hormat dari kita tim Berkah Auto. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa komunikasi lagi, hari ini kita masih bisa edukasi lagi tentang otomotif mobil, salah satunya di bagian perlampuan. Nah ini buat Sobat Otomotif, alhamdulillah hari ini kita sedang ada di garasi Drip pemilik punya Bang Ziko dan Bang Dipo yang ada di wilayah Jakarta Selatan. Nah ini kebetulan hari ini saya akan mengedukasi buat teman-teman para pengguna modifikasi mobil, para pencinta otomotif. Kita kebetulan kemarin sempat ngobrol-ngobrol sama Bang Ziko dengan mobil kesayangannya yang telah menjuarai kejuaraan drifting se-Asia dengan mobil Subaru BRZ-nya. Oleh karena itu pengen mengedukasi tentang di bagian penerangan jalan pada saat malam hari. Kebetulan dia punya mobil Subaru BRZ tersebut, dia sudah jalan kemana-mana, sudah drifting kemana-mana, makanya dia bisa menjuarai kejuaraan Asia Tenggara. Memang kebutuhan untuk si Om Ziko tersebut karena kebutuhan regulasi dan safety di balap drifting tersebut. Oleh karena itu saya akan mensepilkan lebih safety pada saat drifting. Memang kebutuhan mobil ini untuk dipakai pada saat malam hari. Oleh karena itu saya akan oprek, saya akan tak copot, saya akan tak bongkar untuk di-upgrade lampu utamanya dengan bilet. Biletnya pun bukan asal bilet John, karena bilet tersebut original bawaan mobilnya pun dia sudah pakai LED. LED-nya seperti apa? Nah seperti ini. Dia betul-betul sudah pakai lensa dan dia sudah pakai lampu chip LED ukuran 2,5 in. Oleh karena itu Bang Ziko itu pengennya lampunya, headlampnya semuanya kelihatan OM Lux tanpa mau ngerubah-ngerubah, tanpa harus pasang variasi fashion yang lain-lain. Oleh karena itu kita akan rombak, kita akan sepilkan di bagian lampu supaya lebih kelihatan OM Lux. Saya cukup upgrade pakai lampu bilet proyektor tipenya UPS. Untuk ukuran sendiri UPS-nya sama-sama ukuran 2,5 in. Nah ini setelah satunya lagi proses pembongkaran di headlampnya. Kita akan lihat dulu cara bongkarnya, cara proses buka mikanya, karena ini mobil Subaru BRZ tersebut beda kayak mobil-mobil yang lain. Yang pertama, untuk proses pembongkaran sendiri kita sudah agak kebantu dengan montir Bang Bilal seperti ini, sudah didongkrak dan bumper sudah tercopot semua. Lalu kita tinggal copot bautnya aja. Biar nggak lama-lama kita akan langsung progres pembongkaran lampu tersebut John. Untuk lampu tersebut dia punya lemnya itu sebenarnya beda kayak mobil yang biasa kita bongkar di toko. Ini kebetulan mobil build up, jadi lemnya itu bongkarannya lebih ke hati-hati. Dia bukan pakai headgun, dia bukan pakai lem sealer model dipanasin pakai oven. Dia lemnya itu permanen seperti ini, lemnya sangat-sangat keras sekali dan butuh kehati-hatian. Yuk kita akan simak langsung proses pembongkarannya lampu Subaru BRZ tersebut. Salam hormat dari kita, jangan di skip, jangan dicepetin supaya tahu hasilnya seperti apa. Kita akan langsung progres pembongkaran. Seperti biasa, kalau lampu rumah Anda kurang terang tinggal telepon halo PLN. Kalau lampu mobil Anda kurang terang tinggal telepon aja halo Berkah Auto. Berkah Auto di mari, ada Berkah Auto, jangan lari.
Oke, John, alhamdulillah John, untuk finishing di pemasangan bilet punya mobilnya Bang Ziko clear. Seperti apa hasilnya? Seperti ini hasilnya. Tuh lihat, penampilan posisi mati tetap OM Lux, tidak ada yang dirubah, tidak ada yang berubah fisiknya dari yang lama sampai yang baru, tetap OEM. Nah, dari situ kelihatan yang kita upgrade, yang kita pasang, dia tetap tidak mengurangi mobil driftnya, jadi tetap original ya. Hanya nanti penampakan pada saat malam hari, pada saat lagi ada acara ngedrift atau pada saat lagi ada acara drifting tersebut. Jadi karena saya pasang itu karena di mobil kebutuhan untuk regulasi dan safety-nya balap malam hari. Oleh karena itu buat teman-teman, kita edukasi untuk pemasangan lampu bilet itu bukan hanya untuk variasi, bukan hanya untuk safety, tapi lebih ke kebutuhan jalan malam hari. Untuk apa sih mobil seperti ini dipasangin? Karena mobilnya Bang Ziko tersebut dia sangat memerlukan pencahayaan pada saat malam hari, pada saat ngedrift di malam. Kayaknya untuk ngedrift siang hari tidak perlu buat lampu ya, tapi pada saat malam hari yang kemarin kita ngobrol sangat butuh safety dari penerangan jalan. Kelebihannya lagi, dia tidak bikin silo lawan arah, dia sejajar seperti ini, garis lurus trek. Mohon maaf, ini kita tidak bisa nyoba. Biasanya kita bikin video itu sambil jongkok ya, seperti ini. Tapi ini karena mobilnya sedang didongkrak karena lagi ada pemasangan intercooler dan lain-lain atau di bagian mesin, kita kelihatan lebih tinggi. Pokoknya buat teman-teman sangat-sangat butuh sekali, sangat-sangat perlu sekali pemasangan lampu untuk penerangan jalan. Yang penting tidak bikin silo lawan arah. Oke, sebelum kita lihat hasilnya, saya akan mereview dulu untuk cara pemasangan dan cara pembongkaran teman-teman seperti ini. Yang tadi saya bilang sangat butuh keterampilan dan sangat butuh kehati-hatian untuk cara bongkar mikanya. Untuk bongkar lampu atau bongkar mika tersebut mungkin sediakan selalu harus ada obeng, kunci 10 dan lain-lain. Karena mobil Subaru Crosstrek-nya punya Bang Ziko ini masih OEM dan dia lampunya sangat-sangat langka sekali di otomotif dunia variasi, makanya butuh kehati-hatian dan keterampilan. Oleh karena itu, kenapa kita harus hati-hati? Bagian lemnya di sebelah sini nih John, nah di bagian ujungnya sini nih John, itu lemnya dia model permanen. Jadi pada saat kita bongkar itu butuh cairan dan dia butuh suntikan. Suntikannya seperti apa? Ya seperti ini John. Nah suntikannya seperti itu. Jadi suntikannya itu bukan hanya untuk menyuntik orang sakit, tapi bongkar mika pun butuh ketelitian dengan jarum supaya bisa masuk ke sela-sela mikanya. Kalau sudah kita kasih cairan, dia lama-lama akan mencair, dia punya lemnya, kita tinggal main congkel sedikit, tinggal tarik mika. Ya, jadi jangan congkel-congkel pakai obeng, pada ujung-ujungnya nanti akan pada patah di kakinya. Ini hasilnya. Di sini tidak ada pada pecah dan tidak ada pada retak, lemnya sudah sesuai kayak aslinya kembali. Insya Allah mudah-mudahan tidak bikin lembun dan kelihatan masih original tanpa harus ada yang dirubah. Untuk bagian tipe mobil, nah tipe headlampnya atau tipe lampu utamanya. Tipe lampu utamanya original bawaan mobil, dia seperti yang tadi saya bilang, dia masih pakai OEM 2,5 in. Hampir kayak mobil Alphard atau Velfire ya jenisnya. Dia ukurannya sangat-sangat kecil sekali. Tapi untuk pencahayaan malam bukan ini nggak bagus, sudah cukup sebenarnya. Tapi menurut kita pada saat malam hari agak kurang sedikit membantu. Makanya kita upgrade dengan tipe UPS Waymaker pakai yang S250 ukuran 2,5 in. Di dalam biletnya di sini juga sudah ada tulisan atau brand laser di lensanya tipe Blue Lens, ada tulisan UPS-nya. Seperti itu. Untuk penyambungan kabelnya, dia itu posisinya di dalam headlamp sudah ada kabelnya, di dalam headlamp sudah ada instalasi, hanya tinggal paralel tambah modul. Insya Allah di bagian BCM atau di bagian elektrikalnya tidak akan ada malfunction. Yuk tinggal kita lihat hasil nyalanya John. Seperti apa hasil nyalanya, kita akan langsung hidupin John. Tuh lihat nyalanya, lihat. Wih mantap sekali pokoknya. Untuk pencahayaan sendiri sangat-sangat terang sekali dan sangat trek garis lurus, tidak bikin silo lawan arah. Dan pencahayaannya kita pakai yang 5500 Kelvin. Biasanya ada yang 6000 Kelvin sampai ke 8000 Kelvin.
Tapi pencahayaan ini saya tak fungsikan yang 5500 Kelvin supaya tidak terlalu putih dan dia juga tidak terlalu kuning. Pada saat ada kabut, pada saat ada hujan, insya Allah masih tembus. Ini aja ada kabutnya tuh, kelihatan tuh, kabutnya kelihatan trek lurus, tetap tembus ke depannya ya John ya, sangat-sangat terang sekali. Oke, sementara itu dulu yang bisa saya upload, yang bisa saya bantu-bantu share buat teman-teman. Ada keluhan lampu, boleh langsung kontak aja di bagian bawah ini nomor kontak personnya, atau silakan mampir ke workshop kita, ada di Berkah Auto M3 Kebayoran, lantai 6 blok B1 nomor 2. Untuk brand kita menyediakan mau yang menengah ke atas, tetap UPS nya John yang paling oke. Mungkin ini hari yang pertama atau instalasi di mobil Subaru tersebut. Mungkin besok hari keduanya kita akan upload lagi salah satu di mobil besok deh, itu rahasia ya. Salam hormat dari kita tim Berkah Auto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.